Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam pembahasan kitab Hilyah Talibil Ilmi oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas Al-Faslul Awal, bab yang pertama, yaitu adabut talib fi nafsihi. Ya, adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Dan beliau sedang membahas tentang pentingnya niat. Bahwasanya ketika kita belajar ilmu, maka wajib meluruskan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin sudah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya ikhlas dalam belajar, dalam menuntut ilmu itu adalah dengan kita meniatkan beberapa hal berikut. Yang pertama kemarin kita sampaikan yaitu imtitsalu amrillah. Kita belajar agama dalam rangka untuk merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk belajar. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Kata Allah fa'lam. Ya, perintah untuk berilmu, berilmulah, ketahuilah. Ya, maka ayat ini kemudian kita realisasikan, kita wujudkan dengan cara kita belajar agama ini. Ini kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua, kita niatkan ketika belajar, yaitu untuk hifdzu syariatillah, untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, kemudian kita catat ilmu tersebut atau kita hafalkan, itu semua dalam rangka untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita niatkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita belajar, kita tahu ilmu. Kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Maka ketika ada kebatilan, maka kita berusaha untuk membela kebenaran tersebut, atau kita berusaha untuk menjaga kemurnian Islam dari bid'ah-bid'ah, dari syirik-syirik yang ingin dimasukkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu taunya dari belajar. Dan yang terakhir, kita meniatkan dalam belajar yaitu ittiba syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam rangka mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ilmu hanya didapatkan dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada sumber ilmu selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat dahulu para sahabat, mereka belajarnya kepada Rasul. Bahkan Rasul melarang mereka untuk belajar kepada ahlul kitab.
Ya, Nabi melarang para sahabat untuk belajar kepada ahlul kitab. Namun Nabi memerintahkan mereka untuk belajar kepada beliau, mengambil ilmu agama hanya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada ucapan muallif yang mana ya? Kahubbil zuhur, betul ya? Kata Syekh, beliau mengatakan setelah kemarin disampaikan tentang ikhlas, ya, memurnikan niat hanya untuk Allah, maka beliau mengatakan, Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, wa alaihi, oleh karenanya faltazim at-takhallus min kulli ma yashubu niyataka fi sidqit talab. Oleh karenanya hendaklah engkau komitmen untuk membersihkan, ya, memurnikan dirimu, niatmu dari segala hal yang bisa mengotori kejujuran niatmu dalam menuntut ilmu. Ya, apa-apa yang mengotori niat harus diberseni, dibuang. Seperti apa? Kahubbil zuhur, seperti suka tenar, suka terkenal, suka tampil. Ya, ada orang-orang yang memang dia itu belajar, ya, tujuannya adalah supaya dikenal, supaya viral. Sekarang ini kan musim gitu. Oh, pokoknya dilakoni, pokoknya iso viral. Ya. Sukanya itu viral. Maka dia niatnya itu hanya untuk itu. Maka ini adalah kotoran-kotoran dalam hati, harus dibuang. Wat tafawwuq 'alal aqran, atau belajar niatnya adalah untuk mengungguli temannya. Ya, untuk menyaingi temannya dia. Tapi nanti ada rinciannya ya. Nanti ada syarah dari beliau, tidak semua niat ingin menyaingi teman itu tercela. Ada yang boleh. Ya, nanti ada penjelasannya. Tapi ini ma'ruf ya, ingin mengungguli temannya. Ya, kalau temannya itu viral, dikenal, ya, temannya itu punya gelar ini, punya gelar itu, maka dia juga pengen seperti itu supaya mendapatkan seperti yang didapatkan oleh temannya itu. Seperti yang didapatkan oleh temannya, terkenal, disegani sama orang, dihormati sama orang, maka dia pengen lebih daripada itu. Wa ja'alahu sullaman li aghradin wa aghradin. Atau misalnya dia jadikan menuntut ilmu sebagai sulam, tangga. Ya, sebagai tangga untuk mencapai tujuan dan tujuan, ambisi dan ambisi. Min jahin, untuk mendapatkan kehormatan, kewibawaan dari orang. Iya, saya kalau nggak punya ilmu itu nggak disegani sama orang. Tapi kalau saya ini punya ilmu, wah, orang-orang itu jadi segan sama saya. Kalau lewat di depan saya itu sampai, iya, hanya untuk supaya dihormati sama orang, untuk mendapatkan penghormatan dari orang. Padahal enggak. Ya, kita belajar ilmu, entah kita dihormati ataupun tidak dihormati, tidak menjadikan niat kita dalam belajar ilmu akhirnya jadi terbelokkan. Orang mau menghormati, orang mau tidak menghormati, bukan itu tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar ilmu sudah kita sampaikan, untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita dan supaya kita bisa mengamalkan agama ini dengan baik dan benar sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tanpa ilmu kita nggak bisa menjalankan agama ini. Ya, itu puncaknya kita belajar ilmu, bukan untuk mendapatkan penghormatan, pengakuan dari orang. Aumal, atau untuk mendapatkan harta. Ya, wa ta'zim, ya, mendapatkan pengagungan dari orang. Au sum'ah, atau supaya didengar sama orang. Au talaba, au talabi mahmadatin, atau mencari pujian-pujian dari manusia. Au sarfi wujuhin nasi ilaik, atau supaya manusia, wajahnya manusia itu memandang kepadamu. Ya, untuk memalingkan pandangan manusia kepadamu. Artinya kau disorot sama orang-orang. Ya, ya tadi sama, supaya terkenal, supaya kau disorot sama orang-orang. Ya. Apalagi di zaman sekarang dengan fitnah, ditambah lagi dengan fitnah medsos. Ya, ditambah lagi dengan fitnah medsos.
Orang-orang yang punya keinginan-keinginan seperti ini, ingin tampil terkenal, ya ingin dikenal, ingin viral, semakin terfasilitasi nggak? Semakin terfasilitasi dengan adanya medsos-medsos tadi. Kalau dulu belum ada zaman medsos, nggak sembarangan orang bisa tampil, ya kan? Orang bisa berbicara di depan umum, menyampaikan agama, nggak sembarangan orang. Tapi sekarang semua orang bisa berbicara, semua orang bisa viral. Ya, dengan adanya fitnah medsos ini. Fa inna hadhihi wa amthalaha idza syabatin niyyah, maka semua ini dan yang semisal dengannya, ya cinta tenar atau ingin dapat pujian, jabatan, kedudukan, penghormatan, dapat harta, semua itu dan yang semisal dengannya, apabila masuk ke dalam niat, tercampur ke dalam niatmu, afsadatha, itu akan merusak niatmu. Wa dhahabat barakatul ilm, dan keberkahan ilmu yang kau pelajari akan pergi, akan hilang. Ilmu yang kau pelajari tidak akan diberkahi oleh Allah. Apa ilmu yang tidak diberkahi? Yaitu ilmu yang hanya sebatas ilmu kemudian tidak diamalkan. Ya, atau ilmu yang gampang hilangnya, ya, gampang lupanya, ketika dibutuhkan kemudian lupa, ya bahkan cepat lupanya. Ya kan, baru pulang ke rumah sudah lupa ilmunya. Ya. Atau nggak diamalkan ilmunya. Naudzubillah. Ini tanda dicabutnya keberkahan ilmu tersebut. Walihada yata'ayyanu 'alaika, oleh karenanya wajib atasmu antahmiya niyataka, untuk kau menjaga niatmu, melindungi niatmu min syaubil iradah li ghairillah, dari segala macam bentuk keinginan-keinginan, ambisi-ambisi kepada selain Allah. Ya, ambisi duniawi, ingin dipuji dan sebagainya. Bal tahmi al-hima, bahkan kau juga harus menjaga batasan-batasan itu. Jadi misalnya kita kalau punya rumah, jangan, atau peternakan lah, ya peternakan. Kan namanya peternakan itu ada pagarnya untuk menjaga ternak-ternak tersebut. Nah, yang antum perhatikan itu jangan cuman ternaknya saja, pagernya juga diperhatikan. Nah, demikian juga dengan niat, jangan yang dijaga cuman niatnya saja, tapi pagar-pagar yang menjaga niat itu juga harus diperhatikan, diperbaiki. Ya, pagar-pagarnya itu juga harus diperhatikan. Jangan cuma niatnya saja yang diperhatikan, sak pagar-pagar perhatikan bisa. Ini maksud beliau, bal wa tahmi al-hima. Ya, pagar-pagar niat seperti hal-hal yang bisa merusak niat, yang bisa merusak pagarnya itu tadi. Ya kan? Pintu masuk buat niat kita supaya rusak. Ya kan? Seperti tadi pengen viral atau apa? Ya, ingin mendapatkan pujian, mendapatkan harta, itu adalah hal-hal yang bisa membuka celah. Akhirnya pagarnya jadi rusak. Masuklah di situ sampai akhirnya menjadikan niat kita sedikit demi sedikit tergerus. Awalnya 100% untuk Allah, kemasukan ya 1% untuk viral lah, 1% untuk dapat pujian lah, 99% kan masih ikhlas karena Allah. Lama kelamaan kebalik akhirnya, 99% untuk mendapatkan pujian, 1%-nya untuk Allah. Sampai pada titik 100% untuk mendapatkan, mencari pujian. Ya, 0% untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah nggak mengharapkan apa-apa untuk Allah. Karena kau nggak memperhatikan pagernya tadi. Ya, makanya tadi kata beliau, bal tahmi al-hima. Kau jaga pagernya itu. Jangan sampai ada celah syaitan masuk di situ. Soro, iya memang. Susah, iya. Jangankan kita, para salaf terdahulu, mereka sendiri mengakui bahwa amalan yang paling susah adalah menjaga keikhlasan. Ya, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik, niat kita, keikhlasan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma dalam menuntut ilmu tapi dalam semua ibadah kita. Kata beliau,
apa yang disebutkan oleh muallif tadi, oleh Syekh Bakar Abu Zaid itu sahih. Bahwasanya kita wajib untuk menjaga niat dari perkara-perkara yang bisa merusak niat itu, dari tujuan-tujuan yang jelek. Wa yadullu lidzalik qauluhu alaihi salatu wassalam, dan dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang belajar ilmu, maksudnya ilmu agama. Nah, ini belum kita sampaikan. Antum kalau baca dalil, entah itu Al-Qur'an ataupun hadis, yang di situ menyebutkan ilmu, langsung otomatis yang dimaksud ilmu di situ ilmu apa? Ad-din, ilmu agama. Ya, jangan kemudian dimasuk-masukkan ilmu dunia, matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris. Enggak. Setiap dalil yang mengatakan ilmu, pasti itu maksudnya ilmu agama. Ya, meskipun Ahlus Sunnah tidak menafikan pentingnya ilmu-ilmu duniawi. Penting seorang belajar ilmu-ilmu duniawi, iya. Tapi yang kita bahas di sini adalah dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, semuanya itu mengarah kepada ilmu ad-din, ilmu agama. Seperti misalnya Allah mengatakan dalam surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, ya, amanu minkum, dan orang-orang yang berilmu Allah angkat derajat mereka. Siapa yang dimaksud orang-orang yang berilmu? Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu din, ilmu syariat, ilmu agama, akidah. Ya, bukan ilmu-ilmu dunia. Karena kita sebagian khotib atau sebagian orang ketika menunjukkan tentang pentingnya belajar ilmu, padahal dia kapasitasnya ilmu dunia yang mau dia ajarkan. Misalnya guru matematika ini ingin memotivasi muridnya supaya rajin belajar matematika, karena yang belajar ilmu akan diangkat derajatnya. Bawa dalil itu, benar nggak? Nggak benar. Nggak apa-apa kok sampaikan motivasi-motivasi lain supaya murid semangat belajar matematika. Pakai misalnya kalau nggak belajar matematika nanti nggak bisa dagang, nanti jual beli ditipu sama orang, ya kan? Apalah gitulah. Jangan bawa-bawa apa? Dalil, jangan bawa-bawa dalil. Karena ilmu yang dimaksud ilmu din, bukan ilmu dunia. Ya, baik. Kembali di sini, barang siapa yang belajar ilmu yang seharusnya ilmu itu ditujukan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, berarti harus ikhlas. Ya, betul di sini maksudnya mengharap wajah Allah, maksudnya ikhlas. Tapi tetap di sini Ahlus Sunnah menetapkan sifat apa? Wajah. Jadi jangan dianggap kita melakukan takwil. Wah, Ustadz kok melakukan takwil tadi? Mengharap wajah Allah kok ditakwil menjadi apa? Ikhlas. Maka kita jawab bukan, itu bukan takwil yang keliru. Itu hanya menjelaskan. Tapi Ahlus Sunnah tidak menafikan Allah memang memiliki apa? Wajah. Ya, Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetap ditetapkan sifat wajah bagi Allah, meskipun maknanya di sini adalah ikhlas, mengharap wajah Allah, ya artinya memang ikhlas. Ya. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Namun ternyata dia tidak belajar agama ini kecuali tujuannya adalah untuk mendapatkan bagian dari dunia. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat kelak. Nas'alullaha al-afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita. Dan kata beliau, kemudian pujian-pujian tadi, kan mengharapkan pujian, mengharapkan jah, kedudukan, wa ta'zim, penghormatan dari orang, supaya wajah-wajah manusia berpaling, wajah-wajah manusia menoleh kepadamu, jadi pusat perhatian, ya, viral. Ya, itu semua kata beliau, satajiduhu idza hassaltal ilma. Semua itu pasti akan kau dapatkan, ya, pasti akan kau dapatkan ma'asalamah niyataka, ma'asalamah niyatika.
setelah engkau menyelamatkan dulu niatmu. Jadi seorang setelah niatnya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendapatkan penghormatan dari orang-orang, atau dia mendapatkan pujian dari orang-orang, atau dia mendapatkan kedudukan dari orang-orang setelah itu, atau ya dia menjadi terkenal setelah itu, apakah tercela? Tidak. Karena yang pertama niatnya sudah beres. Adapun itu semua didapatkan setelah niatnya sudah beres, dan itu tidak dicari sama dia. Paham ya? Itu nggak dicari sama dia. Kedudukan, harta, jabatan, dia nggak nyari itu. Tanam padi dapat rumput. Kenapa? Tanam padi dapat rumput. Oh, nanam padi, tapi rumput. Kalau nanam rumput nggak bisa dapat padi. Oh iya. Kalau nanam padi bisa dapat rumput. Ya, nanam padi dapat rumput. Kalau nanam rumput nggak dapat padi. Iya benar. Dari akhirat dunia katut. Iya. Kata beliau, bal idza kanat niyyatuka salimatan kanat aqrab li husuli hadzal laka. Bahkan kalau niatmu itu sudah beres, sudah selamat dari hal-hal tadi, maka tadi yang disampaikan dari mendapatkan jabatan, harta, kedudukan dan yang lainnya itu akan kau dapatkan setelah itu. Tapi gini jamaah, Ahlus Sunnah, seorang muslim dia nggak urusan sama itu. Dia nggak urusan sama janji-janji dunia itu. Yang penting niatnya sudah ikhlas karena Allah. Allah mau memberi kepada dia atau tidak, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti gini misalnya, antum sedekah tujuannya itu supaya antum mendapatkan harta yang berlipat-lipat, atau memang tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, mendapatkan balasan di akhirat. Yang mana? Kan Allah mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang memberi hutangan kepada Allah, maka Allah akan kembalikan dengan berlipat-lipat yang banyak. Sedekah 10.000, kemudian diganti sama Allah 1 juta. Sedekah 1 juta diganti 1 M. Sedekah 1 M diganti 1 T sama Allah. Benar nggak itu? Sahih nggak ayatnya tadi? Iya. Nah, apakah boleh kemudian kita sedekah 1 juta kita sedekahkan, terus kemudian kita tunggu gitu? Oh, gak oleh gitu. Saldone dicek terus, di refresh terus gitu. Iya, di refresh lagi gitu, diupdate masuk gitu, transferan sopo ngono gitu. Di katanya dilipat-lipat gitu. Enggak. Iya, kita enggak menunggu-nunggu itu mau dikasih atau tidak sama Allah, urusannya siapa? Urusan Allah. Yang penting niatmu selamat ketika kau bersedekah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun nanti diberi atau tidak, ya, terkadang Allah punya hikmah. Terkadang langsung diberi sama Allah, terkadang ditunda, mungkin nanti tahun depan atau 2 tahun lagi, atau bahkan nanti diberikan ketika di akhirat. Macam-macam. Bahkan terkadang memberinya juga bukan bentuk harta. Bisa kau diberi kesehatan, atau diberi rizki yang lain, diberi istri, bukan juga kan? Ya. Rizki juga kan? Oh iya, rizki juga. Gitu. Macam-macam. Kau diselamatkan dari musibah. Ya. Tapi sing dinteni apa? Duit. Sing dinteni beda duit gitu. Enggak. Maka ini sama. Orang yang belajar niat dia ikhlas karena Allah. Adapun Allah memberikan memberikan kepadanya penghormatan atau tidak, ya, mendapatkan harta atau tidak, mendapatkan jabatan atau tidak, itu nggak dipedulikan sama dia. Tidak memalingkan keikhlasan dia. Tidak membuat dia berputus asa. Percuma ya kan, belajar ya sampai akhirnya sudah jadi ustadz atau sudah jadi gelarnya sudah doktor, tapi ternyata orang-orang kok nganggap saya biasa saja ya. Gak direken. Minimal
Iya, biasa wae kabeh kok orang-orang biasa semua gitu sama saya. Percuma gak sinau maneh gitu. Nggak dapat penghormatan. Percuma. Nggak dapat jadwal. Iya. Maka itu tidak menjadikan seorang akhirnya memalingkan niatnya, nggak boleh. Kata beliau tadi, Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan wa tahmil hima, dan kau menjaga pagernya itu. Maksudnya adalah tahmin niyah, yaitu kau menjaga niatmu tersebut. Wa tahmi ma haulaha, dan kau menjaga sekitar niatmu itu. Jadi bukan cuman niatnya saja, tapi juga sekitarnya. Bukan cuman hewan ternaknya saja yang dijaga, tapi juga pagernya yang dijaga. Wahima syai' ma haulahu kama fil hadis. Nabi SAW mengatakan, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, setiap raja itu punya batasan-batasan. Ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah bahwa batasan Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, apa bedanya orang pengen tampil, pengen terkenal, dengan orang yang memang dia itu suka memberi manfaat kepada manusia? Artinya orang yang misalnya seorang ustadz. Apa bedanya sama ada dua ustadz misalnya, dua ustadz, yang satu niatnya dia itu pengen terkenal, pengen tampil, pengen terkenal. Sedangkan yang kedua niatnya adalah untuk memberi manfaat kepada orang lain. Tapi akhirnya terkenal juga. Tahu ya? Dia ingin memberi manfaat kepada orang lain, tapi akhirnya terkenal juga. Nah, ini dua orang sama-sama terkenal. Apa bedanya terus dua orang ini? Pertama tujuan. Belum dijawab ya. Ini dijawab ini sama Syekh. Saya kira dipertanyakan. Itu yang paling bertanya. Iya, ini tanya-tanya ini Syekhnya ini. Tapi dijawab sama beliau. Adapun orang yang memang ingin tampil, itu tidaklah dia inginkan kecuali dia memang tujuan awalnya menampakkan diri di hadapan manusia. Ya memang ingin tampil di hadapan manusia. Itu tujuan awalnya memang gitu, supaya dikenal, supaya supaya orang-orang mengetahui dia, menganggap dia sebagai ustadz, menganggap dia sebagai ahlul ilmi, hubbul dhuhur. Adapun kalau ada seorang ustadz yang dia itu memang pengennya, keinginannya dia itu adalah hanya sebatas untuk memberi manfaat kepada orang lain. Namun ternyata setelah itu dia akhirnya terkenal. Ya, dia akhirnya terkenal. Maka yang seperti ini tidak membahayakannya, tidak memudaratkannya. Atau gini misalnya jamaah. Ada orang yang seorang ustadz yang memang dia itu pengen terkenal, tapi memang niatnya dia bukan untuk mengenalkan dirinya, tapi dia untuk mengenalkan dakwah yang dia bawa. Apa maksudnya ya? Karena kalau saya ngelihat anak pribadi, ini kita bicara anak pribadi, untuk menjaga keikhlasan, anak sebenarnya nggak mau direkam-rekam kayak gitu. Iya, karena apa namanya nggak pengen akhirnya tampil terkenal gitu, viral gitu, nggak mau. Cuman ketika anak melihat bahwa ahlil bid'ah, mereka ini semakin gencar ya menyebarkan syubhatnya di media sosial, maka kalau ahlus sunnah semuanya sepakat untuk tidak bermedsos, sepakat untuk tidak menampilkan dirinya di media sosial, maka akhirnya yang mendominasi siapa? Ahlul bid'ah. Nah, yang seperti ini boleh atau tidak? Ya, yang seperti ini boleh. Karena yang dia tampilkan bukan dirinya, tapi yang dia tampilkan adalah ilmu yang dibawa, manhaj yang dia bawa, akidah yang dia bawa. Ya. Akhirnya viral. Dia nggak nyari viralnya, cuman viral ini adalah dampak gara-gara dia direkam, diupload itu. Akhirnya viral gitu. Tapi bukan itu yang dia cari.
Dia hanya ingin untuk mengcounter ahli bid'ah yang luar biasa mereka di medsos. Jadi jangan dianggap zaman sekarang itu enak Ustadz ya, zaman sekarang jika dibandingkan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu sarana mencari ilmu itu susah. Iya, orang harus datang ke kajian. Kalau mau baca kitab harus beli kitab fisiknya. Kalau zaman sekarang enak. Orang di rumah sudah bisa dengerin kajian. Ya kan? Orang nggak punya duit buat beli kitab, bisa download PDF-nya. Persis seperti kitabnya. Persis seperti kitabnya. Enak sarana ilmu sekarang dimudahkan. Iya, sarana ilmu dimudahkan. Tapi dampaknya juga syubhat juga semakin apa? Semakin merajalela. Ilmu semakin menyebar, tapi syubhat juga semakin merajalela. Iya. Tapi yang seperti ini tidak mengapa, kata beliau. Kata beliau, adapun yang memang dia itu suka tampil, niatnya dia suka tampil, dan supaya, ini ada kata menarik, yusyara ilaihi bil asabi'. Dia suka kalau orang-orang nunjuk dia dengan jari. Ulama gede, ikut ustadz gede, orang-orang nunjuk-nunjuk dia gitu. Wah, jalannya tambah apa? Seneng dia. Kopiahnya nggak cukup gitu. Dia jalan di tempat umum gitu, diduding-duding sampai umum. Iki loh, ada orang-orang kayak gitu. Wa tusni alaihi al-alsina. Dan dia suka kalau lisan manusia memuji-muji dia. Dia suka lisan manusia memuji-muji dia. Wa ma asbaha dzalik, apa yang semisal dengannya? Maka ini yang terlarang. Amma man arada naf'a fala yahummuhu sawa'un dhahara indan nas aw lam yathar. Adapun yang memang tujuannya adalah hanya sebatas untuk supaya memberi manfaat kepada manusia, supaya manusia tahu yang hak, supaya manusia terselamatkan dari syubhat. Cuman sebatas itu. Maka dia nggak pedulikan terkenal kek ataupun nggak terkenal, nggak urusan. Ya, yang penting ilmu tersampaikan. Ada pertanyaan, apakah dua hal ini selalu bersamaan? Yakni orang kalau dia itu kalau dia itu niatnya pengen memberi manfaat, maka pasti dia akan terkenal. Ya, artinya apakah kalau ada seorang ustadz yang niatnya dia untuk memberi manfaat kepada orang lain, apakah otomatis memang dia dihukumi memang tujuannya adalah untuk supaya terkenal? Nah, misalnya ada ustadz yang tampil di medsos. Ya, orang tampil di medsos. Dia berdakwah di medsos itu. Ya, apakah sudah bisa dipastikan bahwa oh ini ustadz memang tujuannya pengen terkenal, pengen viral? Apa bisa dipastikan seperti itu? Ya, kata beliau, laisa mutalazimain, enggak harus, kata beliau. Lakin man ahsana niyyah hasala lahu ta'dhimun nasi lahu. Tapi barang siapa yang dia memperbaiki niatnya sudah bagus, kemudian dia mendapatkan penghormatan dari manusia, wa tasdiruhum iya, mendapatkan pujian dari manusia, wa tibaru qawlihi wa ma ashbaha dzalik idza kanatin niyatu salimah. Adapun setelah itu kalau niatnya memang sudah terselamatkan, niatnya sudah ikhlas, maka beres. Entah dia dapat pujian, terkenal, viral, nggak masalah. Fafarkun baina man yuridun nata'ijal hasilah min madhahirid dunya wa baina man yuridul akhirata thumma ta'ti hadhihi nata'ijul hasilah min madhahirid dunya. Maka harus dibedakan antara orang yang memang niatnya mendapatkan hasil-hasil duniawi dengan orang-orang yang memang niatnya akhirat tapi dapat hasil dunia. Paham ya? Ya, orang yang niatnya mendapatkan hasil duniawi itu sudah niat pertama, pasang niatnya itu dia. Dengan orang yang dia niatnya mendapatkan pahala di akhirat, tapi yo oleh dunia pisannya itu kayak tadi. Nanam padi dapat rumput, kalau nanam rumput nggak dapat padi. Kita singkat ya. Kemudian di sini masih kata Syekh Utsaimin, lakin law qala qail hal yadkhulu fima dzakartum al munafasatu fil ilm? Apakah ini juga termasuk bagian yang kita bahas ini tentang munafasah,
yaitu berlomba-lomba dalam mendapatkan ilmu. Ya, berlomba-lomba dalam mendapatkan ilmu. Misalnya ada 2 orang penuntut ilmu. Yang satu ini dia itu sudah hatam belajar Sahih Bukhari misalnya. Ya, dia sudah hatam Sahih Bukhari. Kemudian akhirnya dia hatam Sahih Muslim. Ya, Masya Allah sudah belajar hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Akhirnya temennya dia cuman hafal Quran. Maka kemudian dia ingin mengungguli temannya itu, dia juga belajar Sahih Bukhari, dia juga belajar Sahih Muslim. Apakah yang seperti ini terlarang? Nah, ini yang dimaksud. Makanya tadi kita kasih peringatan, mengungguli orang lain itu tidak selamanya tercela. Kalau mengungguli dalam ilmu itu bagus. Kalau Anda ngelihat teman Anda hafal Al-Quran misalnya 10 juz, Anda cuma hafal 5 juz misalnya, maka Anda mengungguli orang itu. Aku harus bisa. Kalau dia hafal 10 juz, aku mau hafal semua isi Al-Quran 30 juz. Tapi cuman dalam masalah ilmu, bukan terus dipamerkan loh ya nanti ya. Bukan terus dipamerkan nanti. Ente berapa? 5. Anak sudah hafal Quran. Bukan buat gitu. Iya. Ente hafal berapa tadi? Iya, 10 juz. Iya. Halah, anak sudah hafal 15 juz. Iya. Ente berapa? 20 juz. Anak 25 juz. Bukan buat gitu. Cukup dalam ilmu saja. Ya, cukup mengungguli dalam ilmu, bukan mengungguli dalam dohirnya. Kalau fulan misalnya ada ustadz, kalau fulan kajian misalnya itu yang datang banyak jamaahnya, ya yang datang banyak jamaahnya. Nah, maka ada ustadz lain yang pingin mengunggulinya, ya supaya dia mendapatkan jamaah yang lebih banyak daripada ustadz tersebut. Boleh nggak yang seperti ini, berlomba-lomba seperti ini? Nggak boleh. Ya. Ada memang kayak gitu. Ya, kalau dilihat dari jamaah fisik mungkin ini jamaah maya. Ya, jamaah di dunia maya. Dunia maya ini mirip dengan dunia gaib jamaah. Iya, nggak jelas apa yang nonton ini. Iya. Maka dilihat, waduh, fulan ini viewersnya ini kok banyak ya. Yang likes kok banyak ya. Yang subscribe kok banyak ya. Maka dia pun ingin mengunggulinya. Wah, aku harus bisa. Ya, subscriberku harus lebih banyak daripada Ustadz Fulan. Viewersku harus lebih banyak dari Ustadz Fulan. Nah, berlomba-lomba seperti ini boleh nggak? Nggak boleh. Ya, maka yang dimaksud di sini adalah kata beliau, munafasa an yuhibba an yasbiqa la liyakuna fawqa sahibihi fayakuna a'la minhu. Berlomba-lomba yang dimaksudkan di sini adalah bukan untuk kau mengungguli temanmu supaya kau berada posisinya di atas temanmu itu, tidak. Tapi bal yuhibbu an yatafawwaqa alaihim lil ilmi. Kau mengunggulinya dalam keilmuan. Ini yang diperbolehkan, bahkan harus. Ya, bahkan harus mengungguli dalam keilmuan. Fal farqu daqiqun baina man yaqulu ana uridu an atlubal ilma li akuna fawqan nas wa ufawwiqa aqrani faqat. Maka bedakan antara 2 hal, kau belajar ilmu supaya engkau menjadi unggul di semua manusia. Nggak ada yang seperti ana yang hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Ashabus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Musnad Imam Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, tak apal no kabeh. Nggak ada yang seperti anak manusia. Sampai sak letak-letaknya saya hafal, pojok kiri kanan. Wah, ada bau-bau gitu sih memang. Iya, ya kan? Ada aroma-aroma demikian. Ingin mengungguli siapa? Mengungguli manusia. Nggak ada yang bisa seperti itu kecuali dia. Ya. Padahal apa urgensinya? Dia nyebutin pojok kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Apa urgensinya? Coba sebutkan alasannya apa? Oke, kalau nyebutin nomor, ya Imam Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 1000 sekian, oke.
Ya kan, sama seperti ayat Al-Qur'an misalnya. Surat Ali Imran ayat yang kesekian, ya. Tapi nyebutin pojok kiri, kanan, atas, bawah, apa urgensinya? Kenapa ini disampaikan? Karena setiap cetakan kitab hadis sama atau beda? Beda jamaah. Cetakanmu pojok kanan atas, cetakanku pojok kiri bawah, apa itu? Ya kan? Apalagi kalau kitab elektronik. Iso tak gawe karepku dhewe. Mau pojok kanan, mau pojok kiri, mau tengah-tengah. Ya, iso di zoom barang kate opo. Apa urgensinya gitu? Nggak ada loh ulama. Berarti dia mengungguli ulama-ulama lain. Nggak ada satupun ulama yang ketika menyebutkan hadis bisa sampai detail letak kanan kiri pojok kanan, nggak ada. Dietok. Berarti ini mengungguli siapa? Mengungguli para ulama. Masya Allah. Iya, kalau Syekh Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala, Bapak Isopo Syekh Abdul Razak, ya, beliau sudah rabun matanya, ya, nggak bisa melihat. Ya, beliau ketika mengajar hadis, beliau memerintahkan qori'nya untuk membaca. Maka ketika qori'nya salah, dia yang membetulkan tanpa membaca kitab. Ya, tanpa membaca kitab dibetulkan bacaan qori'nya itu tadi. Ya, ini iya kita mengakui keilmuannya karena beliau adalah seorang muhaddits, ahli hadis yang diakui keilmuannya dalam masalah hadis bukan oleh orang-orang awam, tapi diakui oleh siapa? Para ulama. Ya. Tab selebihnya kurang lebih sama ya. Kemudian kita lanjut ke masih ada ini. Masih ada waktu. Gak apa-apa. Nah, lanjutin lagi matan. Nah, kalau matan berarti yang punya kitab diperhatikan. Di sini kata beliau, para ulama dalam masalah ini memiliki akwal, memiliki pendapat-pendapat dan mawaqif dan sikap-sikap. Yang bayantu torfan minha sudah aku jelaskan masalah ini di pembahasan pertama, bab yang pertama dari kitab beliau yang berjudul Ta'alum. Dan ditambahkan dalam kitab tersebut tentang nahyul ulama, larangan-larangan ulama tentang at-tubuliyat. Nanti akan disampaikan oleh Syekh Utsaimin, at-tubuliyat itu apa? Wahiyal masail allati yuradu biha syuhra. Ya, at-tubuliyat itu ringkasnya kata Syekh, yaitu permasalahan-permasalahan yang tujuannya adalah untuk syuhro, supaya terkenal. Jadi segala sesuatu pancingan-pancingan yang bisa bikin seseorang itu syuhro, terkenal, dikenal. Ya, fulan dikenal karena ini, fulan dikenal karena ini. Sengaja dia nyari-nyari pancingan-pancingan itu supaya terkenal. Dia cari apa ini yang sedang hangat untuk dibahas. Maka dia bahas di situ. Nah, kita lihat beberapa orang-orang yang mengatasnamakan selebgram dakwah. Banyak di zaman sekarang selebgram dakwah. Mereka bukan orang yang memiliki kapasitas keilmuan, enggak. Mereka cuma bermodalkan retorika saja. Ya, tampilannya tampilan sunnah, tampilan salafi. Tapi ya gitu, sukanya berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang sedang hot, yang sedang hangat diperbincangkan. Ya, seperti ada fenomena apa kayak dia angkat bicara, ya, pendapat kami gini. Ada fenomena apa dia angkat bicara. Kenapa? Karena memang itu lagi trending dan dia numpang di situ supaya ikut apa? Ikut terkenal juga, ikut trending juga. Ya, padahal ulama belum berbicara, ahli ilmu belum berbicara, lancang orang-orang seperti ini sudah ngomong duluan, bicara duluan. Ya. Maka waqad qil, pepatah mengatakan zallatul alim madrubun laha at-tabl. Ketergelinciran seorang ilmu itu seperti gendang yang dipukul. Maksudnya bunyi enggak? Bunyi. Ketergelinciran seorang alim itu akan didengar. Ketergelinciran alim itu akan terkenal. Makanya kenapa yang sering diperingatkan, ditahdzir itu adalah seorang ahli ilmu, ustadz, ya, ulama,
Itu yang seringnya jadi sasaran tahdzir, peringatan. Bukan orang-orang awam, meskipun ada orang-orang awam juga. Kenapa? Karena ketergelinciran seorang alim, seorang ustadz, seorang dai itu akan dianggap bagian agama. Ya kan? Itu akan dianggap sebagai bagian daripada agama. Ada berapa banyak orang-orang yang rokok? Ketika ditegur, rokok itu haram. Apa dalilnya dia? Oh, Ustadz fulan rokokan kok. Dia jadikan ketergelinciran seorang alim, seorang ustadz sebagai pembenaran atas perbuatannya. Orang awam ngelihat ustadz ini dalil yang berjalan. Gak mungkin lah dia melakukan itu gak ada dalilnya. Iskini melo aiwis. Dia melakukan itu pasti ada dalilnya. Padahal enggak, salah, keliru. Ya kan? Padahal kekeliruan. Tapi orang awam melihatnya, ini kan doktor, ini kan profesor, ini kan lama di Timteng, di Timur Tengah. Ya kan? Dia melakukan itu pasti dong ada dasar dalilnya. Padahal gak ono, murni kesalahan itu. Tapi lihat orang-orang awam disandarkannya kemana kesalahan Ustadz tadi? Agama. Ya, makanya diperingatkan. Jadi sini ada footnote, bukan footnote, syarah dari Syekh Utsaimin tentang at-tubuliyat tadi. Dari kata-kata tobel. Ya, tobel artinya rebana, gendang yang dipukul. Wahiyal masail allati yuradu biha syuhra. Ya, at-tobel adalah perkara-perkara yang diinginkan dengannya syuhra. Ketenaran. Ya, syuhra. Ya, ketenaran, keterkenalan. Sumiyat tubuliyat, dinamakan tubuliyat li'annaha mithlut tobel, karena dia mirip dengan gendang. Laha sautun waronin, ada suara dan ada enggak ronin, ring apa? Apa ring itu? Iya, ricik-ricik, apa? Ecek-ecek. Iya. Ada bunyi tung dan ada ecek-eceknya juga. Fa idza jaa fi mas'alatin gharibatin 'alan nas. Ketika datang permasalahan yang asing di tengah manusia, washtuhirat, maka dia pun terkenal gara-gara permasalahan itu. Sarat ka'annaha sautut tabl. Nah, terkenalnya dia itu seperti pukulan gendang tadi. Bung, didengar sama orang-orang. Ya, dia ya tadi mencari hal-hal yang bisa membuat dia apa ya? Viral, terkenal. Ya, akhirnya dia dikenal gara-gara masalah itu tadi. Walam asma' bihadza, kata Syekh Utsaimin, aku tidak pernah mendengar istilah ini, walakinna wajhaha wadih. Namun sisi mengarahkannya mirip, kata beliau. Orang-orang yang pengen terkenal itu seperti gendang tadi. Sekarang kiri. Nah, atas gara-gara itu terkenal. Iya, terkenalnya hanya gara-gara itu. Terkenal gara-gara mengatakan. Nah, iya. Surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik. Ya, terkenalnya gara-gara itu. Ada ya aneh-aneh orang-orang itu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita berhenti sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita baca ucapan Sufyan rahimahullahu taala. Sufyan bin Ats-Tsauri atau Ibnu Uyainah? Ats-Tsauri. Ada dua, Sufyan Ats-Tsauri sama Ibnu Uyainah. Sufyan. Iya, Sufyan. Nah, biasanya di footnote ada. Wallahu a'lam. Kalau ada mau ditanyakan, tafadhol. Tentang terakhir yang Pak Ustaz jelaskan tadi, tergelincirnya ulama atau dai. Lagi yang Pak Ustaz jelaskan yang lagi viral itu, Ustaz. Siapakah yang berhak mengingatkan atau membenarkan ketergelinciran Ustaz tersebut? Soalnya kita kan sudah tahu ada salah satu Ustaz salaf membenarkan tapi diremehkan. Yang saya tanyakan, siapakah yang berhak membenarkan atau membetulkan kesalahan atau ketergelinciran Ustaz tersebut? Ya, bedakan antara tahdzir sama rudud.
Kalau tahdzir itu hanya sebatas kita memperingatkan manusia dari seseorang. Awas. Ya, kau jangan mengambil ilmu dari fulan. Kau jangan dekat-dekat dengan fulan. Jangan duduk di majelisnya fulan. Jangan dengar kajiannya fulan. Jangan baca bukunya fulan. Jangan subscribe YouTube-nya fulan misalnya. Maka yang seperti ini itu semua orang bisa. Yang penting dia sudah tahu penyimpangan-penyimpangannya itu. Ini kesalahan di antara sebagian orang. Tahdzir itu hanya ustadz yang boleh. Enggak. Itu rudut. Tahu ya, kalau tahdzir memperingatkan orang, semua bisa. Ya, asalkan antum tahu dia ini memang orang yang menyimpang dengan bukti yang jelas. Meskipun bukan level ustadz, meskipun bukan level ulama, antum peringatkan manusia dari orang-orang yang sesat itu. Yang berjalan kan gitu-gitu seperti ini, antum. Antum mencegah keluarga antum nggak dari majelisnya ahli bid'ah? Itu tahdzir namanya. Ya kan? Ada keluarga antum misalnya dengerin itu tadi. Apa? Cepi ya, Joni. Siapa? Cepi ya? Ya, ada keluarga antum dengerin kajiannya Cepi itu. Antum peringatkan dia. Jangan dengerin dia. Ini ada penyimpangan-penyimpangan yang banyak di dalamnya. Dia punya pemikiran tafwid misalnya dalam asma wa sifat, dia menolak takdir. Antum tahu kesesatan-kesesatannya itu. Ini namanya apa? Tahdzir. Antum peringatkan seseorang, antum peringatkan manusia dari kesesatan seseorang. Ini bukan hanya ustadz, bukan hanya ulama, semua bisa. Tapi kalau rudut, membantah, nah ini baru levelnya siapa? Orang yang berilmu. Misalnya ada statement dari ahli bid'ah syubhat. Dia bawakan ayat, dia bawakan dalil. Ya kan? Antum tahu ini salah, tahu, tapi antum nggak bisa membantah karena keterbatasan ilmu. Nah, di sini nggak boleh kemudian coba-coba, nggak boleh. Nggak boleh membantah di atas kejahilan, nggak boleh. Atau hanya membantah dengan apa ya? Dengan akal saja, nggak boleh. Atau membantahnya dengan cacian misalnya. Nulis bantahan isinya cuma makian saja. Bantahan terhadap Cepi tadi. Isinya cacian toh. Ini juga nggak benar. Harus isinya ilmu. Nah, bantahan seperti ini itu yang berhak adalah orang yang berilmu. Ya, para ulama, para ustadz baru. Antum tinggal apa? Nge-share. Iya. Antum tinggal share bantahannya itu. Nggak perlu buat. Ya, antum tinggal nukil, antum tinggal share. Nah, wallahu a'lam. Berkaitan tumpang viral tadi, ada sebagian teman-teman Ahlus Sunnah itu ketika menyikapi yang viral-viral seperti istri membakar suami, terus kemudian arwah berjalan, dibahas di video cuplikan cuma 3 menit, 4 menit. Namun yang beliau sampaikan sesuai dengan hadis dan perkataan para ulama. Nah, ini bagaimana? Iya. Kalau misalnya yang berbicara memang ahli ilmu, yang memang dia punya kapasitas keilmuan, ya dia berbicara menyikapi fenomena-fenomena demikian, nggak masalah. Iya. Apalagi memang itu kejadian-kejadiannya adalah di negeri kita misalnya. Ya. Lebih baik lagi kalau misalnya ada koneksi ke syekh, ke ulama, ditanyakan, kemudian ustadznya hanya sebatas menukil ucapan syekh tadi, itu lebih sempurna lagi. Tapi kalau ustadznya memang sudah tahu bahwasanya hukumnya seperti ini, ya hukumnya demikian, fenomena seperti ini hukumnya begini, sikap seorang muslim harusnya begini, nggak masalah. Tadi yang kita kritisi ini adalah bukan ahli ilmu, cuman siapa? Konten kreator. Iya, cuman konten kreator banyak subscribernya, centang biru lagi gitu. Ya kan, centang biru dia, viewersnya banyak, yang nge-like banyak. Kontennya isinya adalah agama. Apa yang dibahas sama dia? Bukan menukil ucapan ulama, bukan. Bukan menukil ucapannya ustadz, bukan. Dia ngomong sendiri. Rai ini sak geden-geden sak layar gitu. Iya, yang disampaikan adalah menurut pendapat-pendapatnya dia. Harusnya apa? Menunggu ahli ilmu yang berbicara. Bukan dia yang menyerobot.
Banyak sekali kita dapati fenomena-fenomena konten-konten kreator demikian. Naudzubillah. Ya, sebagiannya alhamdulillah sudah rujuk dari konten-konten demikian. Ya, konten-kontennya hanya sebatas ya menukil ucapan-ucapan ulama, menukil ucapan ustadz, ya, atau bikin poster-poster, ya video-video poster gitu loh. Ya, seorang ustadz ngomong kemudian dikasih tulisan-tulisan, dikasih hadisnya. Nah, sebagian sibuk dengan itu. Alhamdulillah. Ya, tapi sebagian yang lain tetap tadi dengan konten-kontennya itu tadi. Nah, waliyadzubillah. Ya, terakhir. Nah, dengan bahaya yang banyak tadi kan CP sama Joni itu kan kawannya banyak. Terus kita niat mengungguli dia dan dia ini kalau fitnah, dia ini menyimpang. Apakah niat kita benar? Ya, mengungguli di sini adalah bukan mengungguli dari sisi apa yang dia dapatkan dari ketenaran. Ya, apa yang dia dapatkan dari ketenaran dengan jamaah yang banyak, dia semakin terkenal, ya dia semakin mendapatkan penghormatan atau dia semakin mendapatkan pujian. Enggak. Kita mengunggulinya bukan ingin mendapatkan itu semua, tidak. Kita mengunggulinya hanya ingin supaya manusia lebih banyak yang mengikuti hak daripada mengikuti batil. Itu niat kita. Ya, kita menginginkan manusia lebih banyak mengikuti hak daripada mengikuti batil. Tapi itu hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian wah kok sak mini-mini wae yo. Iya, kok kajiannya kok segini-gini saja ya. Itu CP itu Masya Allah kajiannya tambah banyak ini. Kok kajian anak segini-gini saja ya. Akhirnya pakai cara-cara kotor, cara-cara licik. Gimana caranya supaya bisa mengungguli banyaknya jamaah CP? Melok carane koyo ngono. Iya, saya tak ikut dakwahnya dia saja. Ya kan, dia niru-niru supaya banyak orang yang suka sama dia. Nah, ini sudah mengungguli yang salah. Ya. Kau mengungguli dia hanya sebatas kau ingin supaya manusia lebih banyak yang mengikuti kebenaran daripada manusia mengikuti kesesatan. Itu saja. Tercapai atau tidak urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tenang dakwanya Ahlus Sunnah ini enak. Ya kan? Dakwanya Ahlus Sunnah enak. Gak ribut-ribut masalah jumlah. Wong piro sing teko gitu. Apalagi ini yang buat takmir masjid juga ini. Jangan kemudian Anda ngundang seorang ustadz hanya ngelihat dari banyaknya jamaah yang didatangkan sama ustadz tersebut. Enggak, bukan itu tolak ukurnya. Dikira takmir itu sukses kalau mendatangkan jamaah yang banyak. Oh, memakmurkan masjid. Apa cirinya memakmurkan masjid? Masjid tibek. Enggak. Bukan itu cirinya memakmurkan masjid. Ciri memakmurkan masjid adalah innama ya'muru masajidallahi man amana billah, yang beriman kepada Allah, tauhid. Ketika kau menghadirkan tauhid di dalam masjidmu, kau didik kaum muslimin di situ dengan tauhid, itu baru memakmurkan masjid. Bukan yang didatangkan syubhat. Betul, jamaahnya banyak, celengannya iya, celengannya penuh memang betul. Jangan merasa terus sukses takmirnya, oh, Masya Allah. Ya, selama saya menjabat sebagai takmir baru ini saya sukses memakmurkan masjid. Jamaahnya ustadz tadi banyak penuh. Ya, masjidnya penuh, parkirannya penuh, sampai di genteng-genteng jamaahnya. Masya Allah. Iya, itu enggak sukses. Itu ayamnya banyak. Itu bukan sukses. Ayam. Yang sukses itu ketika kau mendidik kaum muslimin dengan tauhid. Nah, wallahu a'lam, saya kira ini. Sedikit Ustaz, yang iri yang boleh dari Rasulullah Ustaz. Mungkin bisa di Ya, iri dalam ilmu dan iri dengan harta. dermawan ya. Iya, kedermawanan. Ya itu iri dalam amal soleh maksudnya. Buat ya. Iya, misalnya antum ngelihat seorang tahun ini pergi haji, wah anak iri jamaah. Antum ngelihat orang-orang kemarin haji, ketika antum ngelihat video mereka wukuf, iri nggak antum? Iri. Yang belum ya, yang sudah wallahu a'lam. Jadi 3 ya. Ilmu, dermawan, amal soleh. Yang boleh iri. Iya.
Iri jamaah. Ya apakah itu iri yang dilarang? Enggak diperbolehkan. Cuman bukan iri yang sifatnya hasad. Ngelihat tetangganya jadi berangkat haji, dihalang-halangi. Ya kata budal kaji menene dikempesi ban mobil misalnya. Ini sudah iri yang enggak sehat ini. Antum pingin seperti dia. Seandainya aku punya harta, aku ingin juga menolong fakir miskin. Aku ingin juga mengeluarkan hartaku di jalan Allah. Cuman karena aku nggak punya harta, nggak bisa. Aku iri sama fulan itu. Dia punya harta yang banyak, dia bisa beramal dengan hartanya itu. Aku iri dengan fulan itu. Dia punya ilmu, dia ajarkan kepada orang lain sehingga ilmu itu menjadi jariah bagi dia. Nah, ini iri yang seperti ini nggak berdosa selama tadi tidak menjadikan dia akhirnya hasad. Ya, hasad yang ingin mencabut nikmat dari orang lain. Enggak. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.